Assalamualaikum, apa kabar para penikmat cerita horor? Semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan tetap selalu bersyukur apapun keadaannya. Karena ini video pertama channel ini, mungkin harus perkenalan terlebih dahulu. Materi pada channel ini adalah membuat cerita pendek dalam visual novel menjadi lebih menarik untuk didengar daripada membaca, jadi dikhususkan untuk kalian yang malas membaca. Mohon dibantu support like, share, komen, dan subscribe-nya. Gambaran Alam Gaib, penulis bernama Ergi Satria. Cerita ini hanyalah fiksi semata. Jika ada kesamaan tempat dan lokasi, mohon dimaklumi. Bercerita tentang seseorang yang dapat melihat alam gaib dan pengalaman berada di alam gaib, tentang perbedaan antara waktu, tempat, suasana, dan lainnya. Pagi hari yang sejuk, segarnya aroma daun dari pepohonan di lereng perbukitan, ditambah suara daun yang tertepa deru angin, mengisyaratkan sebuah kedamaian yang menenteramkan hati. Duduk seorang anak kecil di teras sebuah rumah sederhana yang terbuat dari lembaran papan, ia termenung menatap kosong jalanan tanah di depan rumah dengan lamunan. Sugi, Panggil neneknya yang ia panggil dengan sebutan Uti. Iya, Ti. Jawab Sugi. ini hari Minggu, nggak nyuci sepatu kamu, Gi? Tanya Utinya. Iya, Ti. Jawab Sugiono yang biasa dipanggil Sugi, seraya beranjak bangkit berdiri dari lamunannya. Pagi-pagi kok sudah bengong, masih kecil, mikirin apa tuh, Gi? Garut Utinya. Mama kapan pulang ya, Ti? Gimana ini? Udah mau ujian? Belum lunasin bayaran sekolah? Nanti aku daftar SMP-nya gimana, Ti? Utinya terdiam tidak menjawab, hanya menahan kesedihan dan melamun sambil menghidupkan api seraya meniup-niup bara api di luweng. Perceraian anaknya membuatnya harus mengurus Sugi, cucunya seorang diri. Kedua orang tua Sugi bercerai lantaran ayah Sugi ketahuan selingkuh dengan biduan dari desa sebelah. Ibu Sugi yang marah lantas menceraikannya. Waktu itu Sugi masih berusia 5 tahun. Setelah perceraian itu Sugi dan ibunya pindah dan tinggal di rumah neneknya di sebuah desa di lereng Gunung Lawu. Keadaan desa yang sepi dan tertinggal yang hanya mengandalkan hasil bumi terutama sayuran, memaksa ibu Sugi untuk pergi merantau bekerja. Meninggalkan Sugi yang masih berusia 8 tahun, kelas 2 sekolah dasar bersama neneknya. Sudah 4 tahun lamanya ibunya pergi merantau tetapi tak kunjung pulang. Sekarang Sugi sudah kelas 6 SD. Sugi selalu menanyakan perihal tentang ibunya kepada sang nenek, tetapi neneknya tidak pernah menjawab, hanya raut wajah kesedihan yang tampak di mata neneknya. Pagi itu Sugi yang sedang menjemur sepatunya di atas genting rumah. Tiba-tiba ia dipanggil oleh tetangganya. Gi, Utimu ada? Tanya Bude Sumi tetangganya. Ada. Udah. Lagi masak di pawon. Lagi masak ya, Leh? Iya, Bude. Ini Leh kasih Utimu, singkong dari kebun? Oh iya. Makasih, Bude. Boleh dibilang keadaan Sugi dan neneknya banyak dibantu dan dikasihani warga setempat. Banyak yang iba dengan keadaan Sugi dan Utinya, tidak sedikit yang merasa jengkel dan marah terhadap ibunya yang tak kunjung pulang. Bahkan tak pernah sekalipun mengirimkan uang semenjak meninggalkan Sugi. Sugi anak yang sopan sekaligus pemalu, penyendiri dan minder. Hari libur seperti ini biasanya Sugi membantu Uti di kebun kecil Utinya, yang berada tidak jauh dari rumah. Kebun sayuran kol sumber mata pencarian Uti satu-satunya. Kalau ada yang membutuhkan jasa memijit, itulah pekerjaan sampingan Utinya. Gi, udah mau sore cari kayu bakar sana. Abis itu langsung pulang. Uti nyelesain ini bentar. Perintah Utinya seraya mencabut rumput gulma di sekitar tanaman kol miliknya. Sugi lalu beranjak menuruti perintah Utinya. Langit sore itu terasa begitu gelap padahal masih sekitar pukul 5 sore.
Sugi lalu pergi naik sedikit ke atas lereng bukit. Ia ingat di sana ada banyak rumpun pohon bambu. Pasti banyak ranting bambu yang kering bisa untuk memasak, pikirnya. Kerimbunan rumpun pepohonan bambu membuat suasana di bawahnya menjadi agak gelap. Sugi yang notabene takut dengan ular berusaha tidak terlalu mendekati pohon bambu itu. Ia hanya di sekitarnya saja dan mengambil hanya yang sudah jatuh karena dia memang tidak membawa golok. Setelah terkumpul dia bingung mengikatnya menggunakan apa. Dia menoleh dan mencari sesuatu di sekitarnya untuk mengikat, tetapi tidak ada pohon pisang. Lalu dia berusaha memberanikan diri mendekati pohon bambu untuk mencari bambu muda dan kecil yang bisa digunakan untuk mengikat. Di tengah rerimbunan pohon bambu, Sugi dikejutkan oleh satu batang bambu yang menyala-nyala seperti bara api. Itu apa ya? Tidak ada asapnya. Kalau memang itu terbakar, Pikirnya. Lalu ia teringat cerita neneknya tentang nama sebuah hantu, Banaspati, pikir Sugi. Karena takut dia lalu lari bergegas meninggalkan pohon bambu tersebut dan ranting yang sudah dikumpulkannya. Sugi yang tergolong orang tak mampu, rumahnya tidak ada listrik, hanya dibantu tetangganya satu lampu saja di ruang tengah. Bukannya pelit, jarak rumah ke rumah memang cukup jauh dan daya di tiap rumah hanya 900 watt. Jadi kalau bantu banyak bisa jepret tidak kuat, begitulah alasan tetangganya. Walaupun begitu, Uti tetap bersyukur ada penerangan buat belajar Sugi. Gi, kamu nggak ngaji? enggak lah, Ti. Takut. Takut? Takut kenapa? Tadi pas aku nyari kayu bakar, aku lihat hantu, Ti. Hantu? Gimana, Gi? Ada pohon bambu yang menyala-nyala seperti terbakar, tapi nggak kebakar di atas lereng sana. Salah lihat mungkin kamu, Gi. Bukannya itu yang Uti bilang Banaspati ya? Ya nggak tahu, bisa jadi iya, bisa jadi bukan. Ya udah, besok jangan cari kayu di situ lagi. Iya, Ti. Ti. Di pagi yang cerah, Sugi berpamitan ke Utinya hendak sekolah. Sekolahnya lumayan jauh, sekitar 2 kilometer di bawah lereng bukit. Bukan masalah bagi Sugi untuk berangkat karena jalannya menurun. Hanya saja pulangnya yang melelahkan karena harus menaiki bukit. Selama perjalanan ia terus memandangi pohon bambu di atas bukit. Nanti pulang sekolah, saya ke situ lagi. Pengen lihat apa masih kebakar pohon bambu itu ya? Pikirnya. Setelah sampai di sekolah, upacara bendera dimulai dan murid-murid pun berkumpul di lapangan upacara. Terlihat Sugi ada di barisan paling depan lapangan upacara itu, karena ia selalu dihukum karena tidak memakai topi dan dasi. Memang dia tidak punya dan tidak pernah membeli, karena memang tidak punya uang untuk membelinya. Seragamnya saat ini pun pemberian tetangga bekas anaknya. Setelah upacara selesai, Sugi langsung berlari menuju kelasnya. Gi, kamu nanti SMP-nya mau di mana? Tanya Tiara, teman sekelasnya yang akrab dipanggil Ara. Gak tahu, Ra. Gak lanjut mungkin. Lah kok gak lanjut, Gi? Sayang kan, kamu loh, pinter. Sugi tergolong anak yang lumayan cerdas. Ia selalu peringkat 3 besar dari kelas 1. Ya mau gimana lagi, Ra? Walaupun ada dana bos, kukira dapat duit. Gak taunya cuma untuk dipotong biaya SPP aja. Biaya daftar sekolahnya gimana? Seragam, buku, topi aja aku gak bisa beli, Ra. Tiara hanya bisa menghela nafas, lalu terdengar langkah sepatu memasuki ruang kelas. Assalamualaikum anak-anak. Sapa seorang guru kepada muridnya. Pagi itu kegiatan belajar pun dimulai seperti hari-hari biasanya. Di desa terpencil di lereng Gunung Lawu bernama Desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Dengan kabut yang masih terlihat dan cuaca dingin, anak-anak tetap bersemangat belajar seperti biasanya.